Halo guys, selamat datang di channel Anak Tuyul. Masih bareng gue Otoy di Cermis alias Cerita Misteri. Di Cermis edisi kali ini, gue bakal menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Kang Yosef Suryaningrat. Kang Yosef ini berprofesi sebagai driver profesional. Beliau sudah menjalani profesi ini selama puluhan tahun. Dan beliau mempunyai kisah yang sangat menyeramkan sekaligus mengharukan. Seperti biasa, sebelum kita nonton videonya dan dengar cerita lengkapnya, jangan lupa like, subscribe, dan pijit tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video atau cerita terbaru dari Anak Tuyul. Ingat, jangan nonton dan dengerin sendirian. Ini pengalaman yang paling menyeramkan buatku. Buat aku sendiri, bukan bersama orang lain. Kejadiannya sudah begitu lama, tapi aku tidak bisa melupakan semua kejadian itu sampai sekarang. Dan aku masih mengingatnya dengan jelas. Suatu hari, sekitar pukul dini hari, aku baru pulang mengangkut pita fitness. Saat itu, aku sedang fokus-fokusnya menyetir. Tiba-tiba di tengah jalan, aku dicegat oleh 3 orang. Awalnya, kupikir itu pasti orang gak baik. Dan aku pun bersiap, takutnya yang mencegatku itu orang gak beres atau orang jahat. Karena waktu itu di kampungku sedang marak-maraknya pencurian mobil pick up. Mereka mencegatku dan mereka memohon padaku untuk minta diantar ke rumah sakit. Karena istri dari salah satu orang tersebut akan melahirkan. Mang, hampura tulungan mang. Abdi sanes bade niat jahat. Tulungan pangjajabkeun istri abdi ka rumah sakit, mana bae anu cepet. Istri abdi bade ngahirkeun. Saur bidan kedari canda ka rumah sakit. Sabab tos ngagetih, kedah sacepetna ka rumah sakit. Abdi tos piang-piang milarian mobil, geuning teu aya pisan. Tulungan abdi mang. Pokona ongkos sabaraha oge ku abdi dibayar. Ucap salah seorang tersebut yang kemungkinan itu adalah suaminya. Hayu, burukeun. Tong nanyakan ongkos sabaraha-barahana. Buru, geura gotong ka mobil. Kajian mobil bak oge, nu penting ke rumah sakit. Buruan, Mang. Aku pun langsung parkir balik arah. Lalu istrinya dibaringkan di bak mobil. Aku lihat kondisinya sangat lemah. Ada banyak darah juga. Singkat cerita, aku pun sudah memasuki jalan raya. Aku membawa mobil agak ngebut. Tujuan rumah sakit PMI di Bogor. Sesampainya di Ciawi, aku diminta berhenti
mang. Eureun, mang. Kunaon deui, Man? Jawabku. Aku melihat suaminya berbicara padaku sambil menangis. Mertuanya juga. Dia bilang, Mang, ayeuna mah urang wiri bae we. Orok nama tos lahir. Dan ibuna teu katulungan. Ngatungkeun manten. Dengan getih parah mah. Urang wiwe ayeuna mah teu kedah dilanjutkeun ka rumah sakit. bayinya selamat. Tapi sayangnya ibunya meninggal. Dan awal dari itulah, selama 1 bulan lebih, siang malam, aku merasa selalu ada yang mengikutiku. Tiap malam saat aku tidur, aku selalu mendengar suara tangisan perempuan. Saat aku sedang sholat isya pun, kadang ada sosok perempuan berdiri di sampingku. Bahkan, tiap aku pulang narik tengah malam sendirian, mobil yang aku bawa terasa seperti memuat beban yang sangat berat. Suatu ketika, mobilku hampir saja masuk jurang ketika aku melewati jalan sepi. Malam itu, aku sedang membawa mobil ke daerah perkampungan. Tapi tiba-tiba, astagfirullahaladzim, ada sosok perempuan yang wajahnya pucat. Matanya cuma terlihat yang putihnya saja. Kerudungnya seperti kain kafan. Dan dia duduk di sebelahku. Telingaku hanya mendengar suara perempuan menangis lalu menjerit seperti menjerit kesakitan. Aku kaget. Tiba-tiba ada sosok perempuan berwajah pucat seperti mayat duduk di sebelahku. Dan ban depan sebelah kiri mobilku hampir terprosok ke jurang. Aku berdoa tanpa henti. Lalu aku memundurkan mobil ke posisi semula. Aku membuang muka ke sebelah kanan sambil menatap ke depan. Dan tak lama sosok itu pun menghilang. Singkat cerita, sesampainya di garasi, aku pun langsung pulang jalan kaki. Dan akhirnya aku pun sampai ke rumah. Tapi tetap saja aku merasa ada yang mengikutiku. Hampir setiap malam aku bermimpi ada perempuan memohon-mohon padaku untuk menjaga anaknya. Dan tiap aku terbangun dari mimpiku, aku selalu mendengar suara perempuan menangis. Ternyata bukan cuma diriku sendiri yang merasa terganggu. Tapi yang punya mobil pun merasa terganggu setiap malam. Lalu, suatu subuh, aku ditelepon oleh yang punya mobil. Sep, tolong ceritain jujur. Kamu pernah bawa apa pakai mobil itu? Kamu makan udah syaratnya udah putus, gak ada takutnya. Tapi aneh tiap malam keganggu sama yang begituan. Udah sebulan lebih ini loh, Sep. Tiap malam itu mobil, kadang mesinnya nyala sendiri. Lampunya juga suka nyala sendiri, terus mati sendiri. Kadang suka ada suara beledak-beleduk di bak mobil,
Kayak ada anak kecil loncat-loncat. Aneh benar-benar gak enak, Sep. Bini aneh juga sama anak-anak pada ketakutan. Dan sekarang mereka ngungsi ke rumah mertua tadi malam, Sep. Akhirnya, aku pun menceritakan semua kejadiannya. Bahwa mobil tersebut pernah aku pakai untuk menolong orang yang mau melahirkan. Dan di tengah perjalanan keburu meninggal akibat pendarahan. Dan meninggalnya tepat di atas mobil itu. Setelah aku menceritakan semuanya, lalu bosku langsung mengajak aku ke rumah orang tua almarhum itu. Dengan tujuan mau menanyakan siapa nama perempuan yang meninggal tersebut. Lalu paginya pun kami berangkat. Sesampainya di rumah orang tua almarhum itu, aku melihat ada bayi mungil. Dan tanpa terasa, aku pun mulai meneteskan air mata. Singkat cerita, setelah cukup lama kami berada di rumah itu, kami langsung pamit pulang. Bosku saat itu langsung belanja untuk keperluan selamatan dan juga memanggil tukang masak untuk malamnya selamatan dan tahlilan. Serta memanggil beberapa kiai juga ustadz di kampung itu. Aku pun diminta datang saat acara selamatan. Sebelum tahlilan dimulai, aku diminta menceritakan dari awal sampai akhir atas apa yang aku alami semenjak kejadian seorang perempuan meninggal di atas mobil itu. Aku pun menceritakan bahwa siang dan malam aku merasa ada yang mengikuti. Tiap malam telingaku mendengar suara tangisan dan jeritan perempuan. Mataku tiap malam diperlihatkan sosok perempuan berwajah pucat. Dan di mobil itu pun banyak keanehan yang tidak masuk akal. Singkat cerita, sesudah kami melakukan selamatan dan tahlilan malamnya, lalu besok paginya kami pun mengajak keluarga almarhum tersebut untuk berziarah ke makam ibu dari bayi yang aku gendong ini. Di depan makamnya, dalam hati aku berkata, aku akan menjaga anakmu yang kau titipkan kepadaku. Pergilah dengan husnul khotimah dan jangan khawatir tentang anakmu. Meski banyak jin yang jahat memfitnah ragamu. Dan semoga Allah menempatkanmu di tempat yang paling indah. Waktu pun berlalu. Tak terasa jarum jam terus berputar. Pagi bertemu pagi, minggu bertemu minggu, bulan bertemu bulan, dan tahun bertemu tahun.
aku masih sering berkunjung ke rumah almarhum. Dan si bayi mungil tadi sekarang sudah mulai beranjak dewasa. Setiap kali bertemu denganku, dia selalu memelukku seolah-olah aku seperti ayah dan ibu kandungnya sendiri. Teruntuk gadis cantik. Terima kasih ya sayang. Kamu menjadikan aku sebagai ayah sekaligus ibumu. Seperti yang diharapkan almarhum ibumu. Wajahmu mirip sekali dengan almarhum ibumu. Kamu jangan pernah ingin mengetahui seperti apa yang aku alami setelah aku membawa ibumu untuk melahirkanmu. Doakan selalu ayah ya. Serta doakan ibu kandungmu di alam sana ya sayang. Jangan pernah merasa sendiri di sini. Ada aku yang diamanatkan untuk menjagamu. Sekian dulu cerita misteri di Anak Tuyul edisi kali ini. Buat kalian yang punya kisah atau cerita misteri yang kalian alami nyata, ataupun video hantu, kalian bisa kirim ke Anak Tuyul di sini. Oke guys, terima kasih sudah mampir. Sampai ketemu di cerita misteri selanjutnya. Pasti ada hikmah di setiap kejadian. See you guys.